Selamat pagi anak-anak. Oke, baik. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu di Mapel Coding dan AI. Oke, baik, sebelum acara pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama ya. Ketua kelas tolong dipimpin berdoa. Duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik ya. Oke, baik. Ibu absen dulu ya. Ini ada dua yang tidak hadir ya. Adi Mulyanto dan Balkis Maheswara. Hari ini kita akan belajar tentang coding dan AI ya. Pada bab ini pembelajaran kita tentang literasi digital ya. Jadi di bab literasi digital itu nanti ada teori prompt, kolaborasi KA, simulasi proyek KA profesional. Nah, sebelum pembelajarannya dimulai, Ibu mau tes fokus kalian dulu ya. Mau tes fokus. Caranya gimana Bu? Ibu punya permainan gini. Jadi kalau misal bilangan ganjil dihitung, kalian berhitung. Tapi kalau misal bilangan genap, kalian bilang jos. Paham? Oke. Fokus ke sini, kita mulai dari Tommy. Belum fokus ya, belum fokus. Oke, ulangi lagi instruksinya ya. Kita berhitung, nanti Ibu tunjuk mulainya dari mana. Kita berhitung ya. Kalau bilangannya genap, kalian bilangnya jos. Paham? Oke, bisa fokus? Oke, kita mulai dari Tommy. 1, jos, 3. Masih belum fokus ya. Belum fokus. Ingat perintahnya apa? Kalau bilangan genap, jos. Berarti kalau bilangan ganjil, berhitung. Lanjut. Nah, oke, kita tes sekali lagi ya. Harus fokus ini ya. Oke, kita mulai dari Tommy. 1, jos, 3. Oke ya. Jadi masih belum? Jadi Ibu harap kalian bisa fokus ke Ibu dulu gitu ya. Sebenarnya mungkin ngitungnya aja ya. Habis jos ini berapa itu tadi gitu. Padahal mah tinggal 1, 2-nya jos, habis itu 3, 4-nya jos gitu kan. Ngerti kan ya instruksinya? Oke, baik. Oke, fokus dulu ke Ibu ya. Kita mulai pembelajarannya. Kita masuk ke literasi digital. Oke. Nah, di bab literasi digital Ibu punya pertanyaan. Ya, pertanyaannya adalah bagaimana AI membantu manusia berpikir kreatif. Minggu sebelumnya, ya kan, kalian sudah pernah Ibu ajarkan bagaimana menggunakan AI. Kalian sudah pernah menuliskan sebuah perintah sampai akhirnya keluar sebuah gambar, ya kan? Nah, hari ini kita akan belajar tentang prompt. Yang mana nanti kita pembelajaran kita itu nanti kita akan bagi kelompok. Nah, sebelum sejauh itu kalian coba berpikir sejenak. Menurut kalian, bagaimana sih kok AI ini bisa membantu manusia untuk berpikir kreatif? Ada yang bisa? Pendapat kalian aja terserah. Menurut kalian kenapa sih kok bisa sih AI bisa membantu manusia berpikir kreatif? Membantunya itu yang seperti apa? Gitu. Yuk. Gak apa-apa? Gimana? Bisa dalam membantu meringankan pekerjaan. Meringankan pekerjaan. Oke, boleh kasih tepuk tangan.
kita berpikir kreatif. Cara AI membantu kita berpikir kreatif itu gimana? Gimana Bayu? Memudahkan pemahaman. Oke, baik ya. Kasih tepuk tangan untuk Bayu. Oke, baik. Bagaimana sih AI ini membantu manusia berpikir kreatif? Kan kalian pasti udah sering ya. Minggu lalu juga kan udah pernah itu tanya kan, apa sih AI yang udah pernah kalian pakai seperti itu. Terus gimana sih kok AI ini bisa membantu kita berpikir kreatif? Sekarang gini, banyak konten kreator ya kan, konten kreator produk-produk dan lain-lain sebagainya banyak sekali. Kadang kan gini, ketika kita berpikir kita tuh macet, bingung mau mikir apa. Nah kita bisa gunakan AI ini untuk mencari ide. Misalnya, buatkan contoh caption. Bisa nggak? Bisa. Misalnya kalian butuh mau buat video apa, kalian kehabisan ide. Kalian bisa minta bantuan AI untuk mencari ide-ide kreatif. Misalnya membuat poster, buat video, dan lain-lain. Nah, ini ada contoh. Ya, kalian bisa perhatikan. Nah, ini gambar yang ada di depan ini adalah hasil dari AI. Bagus gak gambarnya? Bagus. Bagaimana kita bisa berpikir kreatif dengan gambar ini? Nah, di zaman sekarang itu banyak sekali konten-konten AI di media sosial. Ini kalian bisa buat gambarnya berjalan pakai Google AI Studio. Kalau kalian mau memperdalam bisa pakai VO2 atau VO3. Pelajarin banyak tutorial di TikTok, di YouTube itu banyak. Ini gambar, dia bisa jadi bergerak. Setelah bergerak, kalian bisa editing misalnya. Kalau mau dijadikan konten, ya kan setelah gambarnya bergerak, jadikan konten, tambahin kata-kata, upload media sosial bisa jadi konten. Ada yang main FB Pro? Ada? Nggak ada. Kalau yang Shopee affiliate ada ya di kelas ini ya. Si Meldian sama siapa ya? Kemarin Bella ya. Nih, zaman sekarang konten AI, misalnya foto produk nih baju, itu bisa dia dari gambar doang bisa bergerak jadi misalnya dia memperkenalkan bajunya harus bergaya seperti itu hanya menggunakan AI. Tinggal bagaimana kalian belajar AI tersebut itu dimanfaatkan, bagaimana bisa menghasilkan ide-ide kreatif seperti itu. Jadi sekarang itu konten itu yang penting kalian bisa kreatif. Udah pernah belum lihat di TikTok misalnya baju bola? Dia nanti baju bola mengekspresikan tapi itu gambarnya gambar AI terus orang tinggal nambahin keranjangnya doang. Pernah lihat? Atau baju-baju apapun lah. Jadi kalian belum pernah ya lihat konten AI yang seperti itu. Nanti boleh kita coba cari gitu ya. Nah, ini salah satu gambar AI-nya yang bentuk gambar. Nah, ini ada yang dalam bentuk video. Ini ibu kemarin nyoba pakai VO3. Ya. Ini kalau VO2 itu dia cuma gambar bergerak, sedangkan kalau VO3 ini gambarnya bergerak plus dia bisa pakai suara. Nih. You're doing so well. Nah, ada suaranya, cuman memang ini kemarin ibu buat belum spesifik dengan kata-kata yang harus dikeluarkan. Gitu. Nah, disinilah pentingnya kita belajar prompt. Nah, ini ada juga salah satu contoh. Ya. Jadi di sini nih, misalnya nih ada proyek AI, kalian disuruh buat chatbot sederhana. Gimana sih Bu cara buat chatbot sederhana? Itu gampang. Chatbot, kalian tahu chatbot gak? Kalau misal di Google tuh kalian misalnya nanya kan, kamu lagi ngapain? Kita nanya terus nanti dia jawab. Ya. Chat robot. Atau misalnya dipesan, misalnya kalian beli di Shopee atau medsos marketplace lain, itu kan kalau kita balesin chat nanti ada balasan otomatis. Itu namanya chat robot. Nah, Ibu akan mencontohkan bagaimana kita
sederhana. Kita buka aja ChatGPT. Tinggal di sini kalian ketikin prompt, buatkan chatbot sederhana menggunakan bahasa Python. Nah, di sini yang kita gunakan pakai Python karena kita mau pakai Google Colabs. Nah, Google Colabs itu bisa pakainya bahasa Python. Ya, dia lebih mudah. Jadi kalau ngoding yang sebenarnya ngoding itu tuh kan ribet. Kita harus tahu tipe data, kita harus tahu banyak hal, ada kelas, tergantung bahasanya. Mau pakai bahasa Java, bahasa C# dan lain-lain. Nah, di sini kita pakai Python. Nah, di sini kita kan sudah dimudahkan dengan adanya AI. Mau buat chatbot sederhana aja, tinggal buatkan chatbot sederhana menggunakan bahasa Python. Kita enter aja. Langsung muncul. Ini coding untuk membuat chatbot sederhana. Ini chatbotnya di sini isinya hanya halo juga, apa kabar. Terus apa lagi nih? Saya chatbot sederhana buatan Python. Ini cara runningnya gimana? Kalian tinggal copy kodenya, kemudian buka Google Colabs. Ibu pindah karena tadi pakai akun belajar ID, karena Google Colabs ini dia harus pakai akun Google yang biasa, nggak bisa kalau pakai yang belajar ID. Ya, nah di sini ini kan Google Colabs nih, ya. Ini tinggal diklik di paste, tinggal klik jalankan. Ya, di sini nanti jalankan ini dia dijalanin. Sebentar, sedang menyimpan reload. Nah, ini sudah jalan. Di sini ada chatbot sederhana. Nah, chatbot sederhana di sini tergantung dari apa yang kita ketikkan, kita kodekan di sini. Misalnya di sini kan kalau kita nanya halo, dia nanti akan keluar jawabannya. Kita coba ketik halo. Nanti dia keluar di sini halo juga, apa kabar. Nah, ini tergantung nanti codingannya. Misalnya kalian mau mengetikkan bahasa yang lain-lain, ya tinggal tergantung codingnya. Tadi kan waktu di awal di ChatGPT kita mintanya chatbot sederhana. Kalian bisa buat chatbot apapun, tinggal mintanya di situ apa. Misalnya chatbot jadwal sekolah atau informasi sekolah. Tinggal nanti bagian isinya diedit tipis, dijalanin, itu bisa jadi chatbot sederhana. Nah, itu contoh-contoh proyek AI. Ya. Oke, baik, kita lanjut. Kita masuk ke tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya. Jadi, dari pembelajaran hari ini apa sih tujuannya? Ditampilkan dulu. Nah, yang pertama, kalian itu mampu menjelaskan definisi dan peran prompt dalam interaksi dengan AI. Yang kedua, peserta didik mampu mempraktikkan penggunaan AI dalam kerja kolaboratif. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu merancang simulasi proyek sederhana berbasis AI secara kreatif dan kolaborasi. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya. Kemudian berbicara prompt. Apa sih prompt? Ada yang tahu? Iya. Prompt itu adalah perintah. Sebelumnya kalian sudah pernah mengetikkan prompt untuk menghasilkan sebuah gambar. Ya. Di sini prompt adalah perintah atau instruksi yang diberikan kepada model KA untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. Jadi apapun yang kalian inginkan itu kalian tinggal ketikkan di prompt tersebut. Jadi dalam konteks KA generatif, prompt ini adalah peranan yang paling penting karena hasil keluarannya teks, audio, visual dan lainnya itu tergantung bagaimana kalian menginputkan sebuah prompt. Gitu. Mau gambar, mau video tergantung promptnya. Kemudian di sini ada fungsi utama
model A untuk memahami topik, gaya, dan tujuan. Yang kedua apa? Memberikan instruksi spesifik. Maksudnya gimana? Instruksinya itu harus jelas dan mendetail. Yang ketiga, menentukan format output. Misalnya kalian mau daftar tulis, esai, gambar, atau dialog, gitu. Kemudian yang keempat apa? Memfasilitasi kreativitas. Jadi kalian mau buat analogi, skenario, kreativitas kalian tergantung kalian mau buat seperti apa. Kemudian ini adalah unsur-unsur bagaimana sih prom itu efektif. Kadang kan gini, kita mengetikkan sesuatu, tapi hasil dari AI-nya itu nggak sesuai sama apa yang kita mau. Ya. Nah, di sini bagaimana sih prom itu efektif? Bagaimana prom itu menghasilkan AI itu menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan apa yang kita inginkan? Itu ada unsur-unsurnya. Yang pertama apa? Instruksi atau teks. Jadi inti dari prom menjelaskan tugas yang harus dilakukan. Tugas yang harus dilakukan AI itu apa? Contohnya, tulis puisi tentang hujan. Itu salah satu contoh. Yang kemudian konteks background. Jadi latar belakangnya setelah perintahnya, latar belakangnya apa? Jadi di sini misalnya contohnya dalam rangka kampanye lingkungan, buatkan slogan pendek. Yang ketiga, input data spesifik. Jadi gini, misal kalian punya dokumen, kalian mau nyuruh AI untuk ngerangkum dokumen tersebut. Kan kita perlu upload dokumennya kan? Nah itu. Jadi upload dulu dokumennya, baru ketikkan perintahnya rangkum dokumen tersebut. Atau misal inputannya berupa gambar atau video. Intinya adalah dia butuh data. Ketika perintah yang kita gunakan memang memerlukan data. Kemudian yang keempat, contoh. Misalnya gini, kalian mau minta buatin dialog, tapi kalian kasih contoh dulu ke AI-nya. Contohnya gini, buatkan dialog seperti ini. Usernya, apa kabar? AI saya baik, terima kasih. Itu contohnya. Nanti setelah kalian enter itu akan keluar lanjutan dari contoh-contoh tersebut. Kemudian format output seperti daftar tabel JSON. Kayak tadi ibu minta di ChatGPT buatkan chatbot sederhana menggunakan bahasa Python. Yang keluar adalah bahasa Python. Coba kalau ibu misalnya buatkan dalam bahasa Java, otomatis itu yang keluar pakai bahasa Java. Gitu. Jadi kita harus menentukan format output yang diinginkan. Kemudian apa? Nada dan gaya. Jadi kayak misal buatkan dialog maupun narasi dengan gaya bahasa sederhana atau bahasa santai atau bahasa gaul misalnya, seperti itu ya. Gunakan bahasa santai remaja atau buatkan tulisan dengan gaya profesional atau gaya akademik. Nah itu ya salah satu unsur prom yang efektif. Kemudian ada batasan ya, batasan kontennya. Misalnya hindari istilah-istilah yang terlalu teknis. Jangan sertakan referensi yang menggunakan politik. Kayak itu ketika kalian minta sesuatu, tapi ini ada batasan yang kalian tentukan gitu loh di promnya. Selanjutnya apa? Peran rule, specification. Contohnya, berperan sebagai dokter menjelaskan pasien. Tolong buatkan percakapan sebagai seorang dokter dalam menjelaskan vaksin. Misalnya seperti itu. Kemudian ada lagi penyempurnaan iteratif. Nah, kalau yang ini revisi jawaban dari sebelumnya. Misalnya kalian kan udah ngetik nih prom, ya kan? Ternyata hasilnya nggak sesuai. Kalian langsung revisi aja di situ di promnya. Nah, kalau ini parameter teknis. Parameter teknis ini mengontrol output kayak panjang maksimal. Contohnya misalnya buatkan paragraf dalam 100 kata. Jadi kan ada batas maksimal. Kalau tiba-tiba kalian minta tolong buatin esai bertema ini, nggak dibatasi, nanti tahu-tahu dia buat 1000 kata.
atau 5.000 kata. Jadi kita tentukan panjangnya sekian gitu. Kemudian ada kreativitas. Ini contohnya respon acak. Contohnya menentukan temperatur. Jadi selesaikan pantun berikut dengan tingkat temperatur tinggi. Kalau tingkat temperatur tinggi berarti dia cocok digunakan untuk menghasilkan output yang bersifat artistik. Seperti itu. Nah, ini unsur-unsur penting penyusunan prompt. Apa saja sih unsur penting dalam penyusunan prompt? Yang pertama adalah kejelasan atau clarity. Jadi ketika kalian membuat prompt itu harus jelas. Yang kedua harus apa? Spesifik. Yang ketiga sesuai konteks. Yang keempat kreativitas dan kebebasan berekspresi. Jadi prompt yang kalian buat itu harus jelas perintahnya ngapain, jangan ambigu. Jadi nanti kalau itu nggak jelas, si AI-nya ini bingung mau ngapain, ya. Kemudian sesuai dengan konteksnya. Nah, strategi penyusunan prompt itu ada namanya zero shoot. Apa sih zero shoot? Apa zero shoot? Pendekatan di mana model KA generatif diberikan instruksi tanpa adanya contoh tambahan. Ini contohnya, intinya zero shoot itu nge-promptnya itu sederhana banget, sederhana dan cepat, cocok untuk permintaan yang tidak terlalu kompleks. Kadang-kadang output yang dihasilkan itu tidak sesuai ekspektasi karena tidak adanya contoh sebagai acuan. Kayak misal gini, buatkan gambar Doraemon. Ya udah, dia cuma buat gambar Doraemon doang, nggak ada spesifikasi Doraemonnya ini ngapain gitu. Terus dia lokasinya di mana, latar belakang tempatnya bagaimana, suasananya seperti apa. Itu namanya zero shoot, ya. Jadi dia tidak spesifik, tidak mendetail. Kemudian yang kedua ada few shot prompting. Kalau few shot ini teknik prompting yang melibatkan pemberian beberapa contoh, misalnya 2-5 contoh, menunjukkan format atau gaya output yang diinginkan. Strategi ini membantu memahami pola dengan lebih tepat dan menyesuaikan output agar lebih sesuai dengan ekspektasi pengguna. Keunggulannya meningkatkan akurasi, jadi hasilnya itu lebih sesuai. Seperti itu, ya. Kemudian lebih efektif, tugas-tugasnya lebih kompleks. Kemudian keterbatasannya, waktu yang dibutuhkan itu lebih lama. Ya, itu few shot prompting. Oke, dari sini, dari penjelasan tentang prompt, ada yang masih kalian bingung nggak? Ngerti nggak? Jadi apa tadi prompt? Oke, ada unsur-unsur yang perlu kita lengkapi dalam membuat prompt supaya hasil dari prompt tersebut sesuai dengan apa yang kita inginkan. Poin-poinnya tadi sudah Ibu sampaikan. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Ada yang masih nggak ngerti? Cukup. Oke, kalau gitu sekarang Ibu bagi kelompoknya ya. Jadi ini satu baris satu kelompok, ini satu kelompok yang ini jadi 2, 5, satunya 6. Ya. Ini Ibu bagikan LKPD-nya. Silakan diisi bareng-bareng. Ini berlima, sebelah sini berenam ya. Oke. Oke, perhatikan ke depan, Ibu jelaskan. Nah, di LKPD tersebut yang bagian pertama itu ada identitas peserta didik. Silakan diisi nama, kelas, kelompoknya. Ya, ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, kemudian di situ ada kegiatan LKPD. Kan tadi udah Ibu jelasin ya tentang prompt. Di situ silakan dijawab pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan prompt. Kemudian yang kedua,
Buatlah 3 contoh prom. Kan udah tahu tuh unsur-unsur prom seperti apa saja supaya menghasilkan hasil keluaran yang diinginkan. Nah, di situ kalian diminta untuk mendesain poster AI buat promnya. Pakai AI. Boleh pakai ChatGPT, boleh pakai Canva, boleh pakai Gemini, silakan terserah. Kemudian yang kedua, membuat ide cerita dengan AI. Nah, di situ yang ketiga, membuat chatbot sederhana. Di sini udah ada kolomnya, kalian tinggal isi. Prompt yang kalian tulis itu apa, ditulis di bagian isi prompt. Terus hasilnya apa? Terus silakan kalian analisis. Analisisnya dari prompt yang kalian inputkan, hasilnya sesuai apa enggak? Gitu ya, dianalisis. Kalau misalnya enggak sesuai, apa yang kurang, apa yang perlu ditambahkan. Kemudian yang ke bagian B, kolaborasi dengan AI. Silakan dijelaskan bagaimana tim kalian, kelompok kalian membagi peran dalam membuat proyek. Kemudian yang kedua, tantangan utama saat menggunakan AI bersama tim itu apa? Kemudian yang ketiga, ada simulasi proyek AI profesional. Kalian boleh pilih salah satu, poster kampanye digital, chatbot sederhana informasi sekolah, atau ide solusi kreatif berbasis AI untuk masalah sehari-hari. Buat produk dengan bantuan AI. Kemudian dokumentasikan prosesnya ke dalam tabel yang ada di bawahnya. Nama proyeknya pilih salah satu yang di atas, tujuannya apa, alat AI-nya, misalnya ChatGPT, Gemini, atau AI Studio, langkah-langkah yang kalian lakukan apa, hasilnya apa, silahkan dikerjakan. Baca soal yang ini loh. Ngerjain yang ini.
Oke, sudah selesai anak-anak? Sudah ya? Oke, kalau sudah selesai, sekarang waktunya presentasi masing-masing kelompok ya. Silakan dipresentasikan mulai dari kelompoknya Anda. Yuk, 5 orang maju. Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tugas hasil dari tadi. Tugas pertama yaitu apa yang dimaksud dengan prompt. Prompt adalah perintah yang kita ajukan kepada AI untuk menghasilkan sesuatu yang kita inginkan. Kedua, contoh prompt mendesain poster dengan AI. Isi promptnya, buatkan saya poster yang bertemakan hidup sehat untuk masyarakat Indonesia. Respon AI-nya membutuhkan waktu sekitar 2 menit untuk menghasilkan gambar. Analisis efektivitas poster sesuai dengan prompt yang digunakan, tetapi memiliki kekurangan, yaitu background yang kurang menarik. 2. Membuat ide cerita dengan AI. Buatkan ide cerita tentang AI, tentang pemuda yang baru memulai belajar AI. Respon AI membutuhkan waktu yang cepat dan hasilnya memuaskan. Analisis efektivitas struktur yang lengkap dimulai dengan tema, alur dan amanatnya. Aspek nama proyek Chatbot sederhana untuk informasi sekolah. Tujuan sebagai media edukasi, memberikan informasi cepat. Alat AI yang digunakan ChatGPT dan Google. Langkah-langkah: 1. Buka ChatGPT, lalu ketik prompt yang berisi buatkan chatbook untuk informasi sekolah menggunakan bahasa Python, lalu enter. Selanjutnya salin kode Python lalu ke Google Colab, paste kode tersebut lalu jalankan dan harusnya akan terlihat dan sudah bisa digunakan. Hasilnya chatbook yang dibuat bisa membantu pelajar untuk menanyakan hal-hal tentang sekolah dan sesuai dengan prompt yang sudah dibuat. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dong. Oke, selanjutnya kelompok ini, barisan ini. Dimas, barisannya Dimas, lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Tugas pertama adalah apa yang dimaksud dengan prompt. Prompt adalah pertanyaan yang diberikan kepada model AI atau sistem komputer lainnya untuk menghasilkan respon yang spesifik. Buatlah 3 contoh prompt. Contoh yang pertama, buatkan poster tentang pola hidup sehat. Respon AI sangat baik dan jelas. Analisis efektivitas sesuai apa yang kita inginkan. Yang kedua, membuat ide cerita dengan AI. Isi prompt, buatkan saya cerita tentang anak sekolahan. Respon AI sangat cepat dan sangat detail. Analisis efektivitas sesuai dan jelas dengan prompt. Yang ketiga, membuat chatbot sederhana. Isi promptnya membuatkan chatbot sederhana dan berikan sebuah topik. Respon AI sangat pas respon dan jelas. Analisis efektivitas sesuai dengan yang diinginkan. C. Aspek proyek. Rancangan proyek IT solusi kreatif berbasis AI untuk masalah sehari-hari. Tujuan meningkatkan efisiensi, mempermudah keputusan, menghemat waktu dan biaya, memberikan informasi dengan cepat. Alat AI yang digunakan ChatGPT. Langkah-langkah identitas masalah sehari-hari, riset kebutuhan pengguna, user pilih teknologi AI yang lebih cepat. Buatlah desain konsep produk mengembangkan produk mie minum. Apa yang kamu pelajari dari membuat satu, jelaskan mengata, dua, struktur dan konteks, tiga, inspirasi dan eksperimen, empat, dan fleksibilitas, lima, set problem, dua, bagaimana pengalamanmu bekerja dengan tim dan AI. Sangat memudahkan pekerjaan dan juga sangat membantu dalam pembuatan proyek. Dalam juga sangat baik dalam berkolaborasi dan komunikasi sangat baik, lebih penting jika apa yang baru yang butuh untuk pengembangan lebih lanjut. AI sebagai intelektual kolaborasi yang berfungsional. AI dalam diskusi, personifikasi, dan juga interaksi dengan ekosistem sehingga AI sebagai mentor dan eskulator eksperimen hidup kolektif. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama, eksplorasi prom. Apa yang dimaksud dengan prom? Prom adalah perintah atau instruksi yang diberikan kepada model AI. Apa ide baru yang turun pengembangan lebih lanjut, mempercepat pengembangan data politik dan mengurangi kesalahan. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan. Yuk, kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kami ingin memperjelaskan kembali yaitu apa tentang pelajaran coding dan AI. Apa yang dimaksud dengan prompt? Prompt adalah sekelompok instruksi atau perintah yang diberikan kepada sistem kecerdasan buatan AI untuk menghasilkan respon tertentu. Dua tiga contoh mesin poster dengan AI, membuat ide cerita dengan AI, membuat chatbot sederhana. Contoh prompt, mendesain poster dengan AI. Prompt, buatkan desain poster untuk konsumsi poster edukatif. Respon AI sesuai dengan yang diminta. Analisis efektivitas, batasan efisiensi, manusia, data, teknis. Bagaimana ibu membagi peran dalam membuat proyek, bertanggung jawab dan mengatur data? Apa tantangan utama saat menggunakan AI bersama tim? Kurangi pemahaman. Ini salah satu proyek di kurikulum atau buat ide lain. Kami makin
belajar tentang bagaimana menggunakan AI ya. Ada yang pakai ChatGPT, ada yang pakai Google Colab dari tugas-tugasnya tadi. Kalian kan udah praktek nih pakai menggunakan prompt di AI gitu. Nah, dari sini ada yang bisa merefleksikan apa yang sudah kita pelajari hari ini, boleh? Ya, Dok, silakan. Kami dapat memahami pentingnya konsisten dan spesifikasi dalam menyusun instruksi kepada AI. Terus, bagaimana pengalaman bekerja dengan AI, yaitu keputusan lebih cepat, kreativitas terbantu, efisien lebih tinggi. Oke, kasih tepuk tangan. Nah, ada lagi? Ya, Bayu, silakan, Bay. Penjelasan bahasa, 2 struktur dan konteks, 3 literasi dan ekspresi, 4 kreativitas dan fleksibilitas, 5 mindset problem solving. Oke, kasih tepuk tangan. Baik ya, itu tadi yang sudah kita pelajari hari ini dengan materi tentang prompt. Intinya adalah bagaimana kita membuat prompt itu efektif adalah dengan menerapkan beberapa unsur-unsur bagaimana prompt itu efektif. Mulai dari perintahnya, latar belakangnya, batasannya, ya kan, konteks dari promptnya, supaya apa yang kita tuliskan, apa yang kita perintahkan ke AI, AI-nya itu mengerti dengan apa yang kita mau gitu ya. Kalau misalnya apa yang kita perintahkan itu tidak jelas, AI-nya akan bingung, dia akan bisa jadi malah salah merespon ya. Jadi kalian sudah belajar dengan AI, mudah-mudahan kalian bisa ambil baiknya. Dan dengan AI ini kalian harus bukan menjadikan AI ini sebagai bagian utama gitu ya. Jadi pastikan gunakan AI ini untuk sebagai teman berpikir, supaya kalian bisa mengasah kreativitas menjadi mengeluarkan produk-produk AI yang sesuai dengan ide-ide yang kreatif. Baik, minggu depan kita akan belajar tentang AI lagi. Itu lebih spesifiknya nanti lanjutan dari prompt ya, lanjutan dari penerapan AI kolaborasi dengan manusia dan juga AI profesional di pertemuan selanjutnya. Oke, tugas kelompoknya nanti Ibu nilai, Ibu bagikan hasilnya. Untuk hari ini cukup, silakan ketua kelas memimpin berdoa. Siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam.